Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada demonstrasi kontekstual mata kuliah pembelajaran diferensiasi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok PPLS MK Negeri 1 Dukuh Turi. Dengan anggota kelompok ada Azkiyah Cici Wahyuningsih, Hana Zahra Farahdina, Muhammad Afif Gunawan, Rahma Maitri Safanah, dan Untari Puji Astuti. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Strategi pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Berdasarkan teori, menurut Tomlinson, dalam kurung 2001, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu 1. Pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. 3. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. 4. Siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Menurut Tomlinson, dalam kurung 2001, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu 1. Kesiapan belajar peserta didik, dalam kurung readiness, 2. Minat peserta didik, dan 3. Profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar adalah suatu keadaan siswa yang sudah siap atau sedia untuk melakukan aktivitas dengan penuh kesadaran untuk memperoleh hasil berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kebiasaan, nilai, dan sikap dengan cara mengamati, meniru, latihan, menyelidiki, serta masuknya pengalaman baru pada diri siswa. Contoh pada pelajaran bahasa Indonesia, Butia ingin mengajarkan muridnya membuat karangan berbentuk narasi. Ia kemudian melakukan penilaian. Ia menemukan bahwa ada 3 kelompok murid di kelasnya. Kelompok A adalah murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan memiliki kosakata yang cukup kaya. Mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Kelompok B adalah murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik, namun kosakatanya masih terbatas. Kelompok C adalah murid yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan kosakatanya pun terbatas. Minat peserta didik. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Contoh pemetaan atau identifikasi kebutuhan belajar berdasarkan minat. Ibu Zainab ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur. Ia kemudian melihat pada catatan yang dimilikinya. Ia menemukan bahwa di kelasnya ada 8 orang murid yang sangat menyukai kegiatan olahraga, 6 orang yang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains, 4 orang senang membuat prakarya, dan 2 orang senang memasak.
Profil belajar peserta didik terkait dengan banyak faktor, seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Profil belajar peserta didik ini merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Contoh, Pak Herman akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Pak Herman telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual, sebagian lagi adalah pembelajar auditori, dan pembelajar kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya tersebut, Pak Herman lalu memutuskan untuk melakukan beberapa hal berikut ini saat mengajar. Pak Herman melakukan hal-hal berikut ini, ia menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Ia juga menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh peserta didik. Pak Herman juga membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Saat memberikan tugas, Pak Herman memperbolehkan murid-muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Murid boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, rekaman wawancara maupun performance atau role play. Profil belajar peserta didik berhubungan dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa ada 3, yaitu auditori belajar dengan mendengarkan, visual belajar dengan melihat, kinestik belajar sambil melakukan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi proses, bervariasi PROSES-nya dalam memahami materi, memperhatikan gaya belajar murid, membaca buku, melihat video, wawancara, mengamati lingkungan, dan lain-lain. Belajar mandiri, berkelompok, tutor sebaya, dan lain-lain. Diferensiasi konten, bervariasi kontennya, dan aktivitas bisa sama dengan konten yang berbeda. Contoh, bercerita tentang tema yang dibahas dengan konten yang berbeda, misal, pengalaman naik kendaraan. Diferensiasi produk, bervariasi produknya, memperhatikan minat dan kecerdasan majemuk murid. Contoh, membuat karya tentang alat transportasi. Murid bisa membuat karya sesuai minatnya seperti puisi, lagu, prakarya memanfaatkan bahan bekas pakai, menulis cerita tentang alat transportasi, dan lain-lain. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah belajar yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, minat peserta didik, dan profil peserta didik. Pembelajaran tersebut tentunya harus tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mengoptimalkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.